Oke, kali ini saya mau membahas tentang buku yang berjudul The Roots of Terrorism in Indonesia, Akar Terorisme di Indonesia. Buku ini dalam bahasa Indonesianya karya tulis dari Solahuddin, dari namanya aja kayaknya orang Islam juga, seorang beragama Islam juga. Dalam judul aslinya, ini bisa kita lihat di sini. Dalam judul aslinya dalam bahasa Indonesia adalah NII sampai JI, Salafi Jihadisme di Indonesia, oleh Komunitas Bambu Depok. Translation atau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya ini dibuat tahun 2013. Jadi di buku dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Indonesianya tahun 2011 ditulisnya. Itu karya tulis dari Solahuddin, judul bukunya NII sampai JI, Salafi Jihadisme di Indonesia, oleh Komunitas Bambu Depok. Nah, saya langsung lompat aja ke bagian pembukaan, introduction. Di introductionnya, nah ini introduction di halaman 22, tapi di sininya di nomor halaman bukunya di halaman 1. Ini ada kata-kata mutiara dari Imam Samudra, salah satu teroris yang cukup terkenal pada masanya, tahun berapa itu saya lupa. Saudara-saudaraku atau saudara-saudara atau apalah, penuhi hidupmu dengan pembunuhan atas orang-orang kafir. Tidakkah Allah memerintahkan kamu untuk membunuh mereka atau memerintahkan kalian untuk membunuh mereka sebagaimana mereka telah membunuh saudara-saudara kita muslim? Aspire to be an executioner of unbelievers. Semangat untuk menjadi pembunuh, pembantai atas orang-orang kafir. Tak ajarkan anak-anak cucu-cucumu untuk menjadi pembunuh dan teroris bagi atau terhadap orang-orang kafir. Sesungguhnya saudara-saudaraku, maksudnya sesama muslim, this destination is better for us than to be a Muslim who pays no attention to the blood of his fellow Muslim. Sesungguhnya ini lebih baik bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang tidak memperhatikan, maksudnya lebih baik daripada menjadi seorang muslim yang tidak memperhatikan atau menaruh perhatian terhadap darah saudara-saudara muslim yang terbunuh oleh orang-orang kafir. Jika kamu menolak atau menentang perintah ini, maka bagaimanakah atau jalan manakah yang akan kamu tempuh untuk masuk ke surga? Intinya seperti itu. Jadi jihad atau menjadi teroris atau membunuh orang-orang kafir adalah jalan menuju ke surga, menurut kata-kata mutiara dari Imam Samudra tadi. Kemudian di sini terorisme dipandang sebagai jalan menuju surga. Terorisme pandang atau dianggap, atau ya intinya itu sebagai jalan menuju ke surga.
Jihad contradict the mainstream view held by the most Muslim in Indonesia, who typically consider jihad to be war on a battlefield which Muslims were under direct attack and in which it was forbidden to kill women. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya itu berkontradiksi atau bertentangan dengan apa yang menjadi pandangan Muslim mainstream di Indonesia, jihad yang pemahaman tentang jihadnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa apa yang dianut atau dipahami oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya ini, contohnya misalnya Ali Gufron atau alias Muklas, itu adalah Salafi jihad. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Muslim yang berjuang untuk membangun atau membentuk negara Islam dan menganggap perang mereka atau pemberontakan mereka terhadap pemerintah Indonesia adalah jihad, adalah sebagai bentuk jihad. Jadi Indonesia dalam sejarah panjangnya memiliki catatan sejarah yang cukup banyak tentang pemberontakan kelompok Muslim di Indonesia untuk yang mana mereka berjuang untuk membentuk atau membangun negara Islam. Salah satu grup Islam atau kelompok Islam yang memegang peranan penting dalam pemberontakan ini adalah Darul Islam, atau yang juga dikenal dengan gerakan mereka itu Negara Islam Indonesia. Gerakan mereka pertama kali dilakukan pada tahun 1950-an di Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Ini yang terinspirasi yang kemudian menginspirasi revolusi atau pemberontakan berikutnya yang terjadi di Aceh dan Sulawesi Selatan. Nanti ada juga ini karena kita hanya membahas tentang introduction-nya saja, halaman pembukaannya saja, bagian pembukaan maksudnya, bab pembukaan, dipimpin oleh Sukarmaji Semarijan Kartosuwiryo yang memformulasikan doktrin atau ajaran jihad yang sama dengan Salafi jihad Salafi. Kemudian Darul Islam, gerakan pemberontakan terorisme. Gerakan Islam ini, Darul Islam ini menganggap bahwa pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Islam atau hukum syariah, lebih dikenal pemerintahan yang tidak melakukan hukum Islam, itu dianggap sebagai kafir dan perang terhadap mereka adalah suatu kewajiban. Darul Islam juga menganggap atau beranggapan bahwa terorisme terhadap warga sipil yang tidak mendukung gerakan mereka sebagai wajib juga. Jadi misalnya banyak orang yang tidak mendukung gerakan jihad atau terorisme yang mereka lakukan, terorisme yang mereka anggap sebagai jihad itu, masyarakat yang tidak mendukung gerakan mereka itu juga akan mereka perangi juga. Itu layak atau wajib atau pantas untuk dilakukan.
Kemudian gerakan-gerakan mereka ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Gerakan-gerakan mereka ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contohnya di sini Hudaybiyah itu masa gencatan senjata. Itu mereka tiru dari Nabi Muhammad ketika memasuki Mekah. Mereka Nabi Muhammad dan pengikutnya melakukan gencatan senjata atau masa damai sementara, damai perang. Sebelum pada akhirnya Nabi Muhammad menaklukkan orang-orang Quraisy dan menaklukkan Mekah. Dan dalam praktiknya Darul Islam pun pada saat ketika terjadi penangkapan terhadap kader-kader mereka, mereka ada yang ngumpet di sana sini dan menghentikan sementara kegiatan jihad mereka atau terorisme mereka, dan mereka menganggap itu sebagai Hudaybiyah atau masa gencatan senjata yang mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan kemudian sebelum akhirnya tujuan akhir mereka yaitu melanjutkan perang. Kemudian di sini salah. Di sini Darul Islam melakukan perang terhadap pemerintah Indonesia, dan mereka meminta bantuan persenjataan dari Libya. Bantuan persenjataan dari Libya. Panahnya ini gimana sih? Ini meminta bantuan persenjataan dari Libya. Jadi pada saat itu, pada tahun 70-an itu, Libya juga terjadi pergolakan, dan Libya mendukung atau mensupport atau ya membantu lah istilahnya ya terhadap terhadap organisasi-organisasi Islam yang melakukan gerakan yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Jadi pada saat itu Libya terjadi pemberontakan yang intinya untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahnya, juga sama untuk melakukan atau mendirikan negara Islam juga sama. Jadi karena Darul Islam tujuannya sama, ya mereka mau membantu, intinya gitu. Kemudian Darul Islam atau terorisme Islam ini, mereka juga melakukan apa yang disebut perampokan. Mereka melakukan perampokan, robberies, untuk mendanai organisasi mereka. Jadi organisasi terorisme yang mereka sebut sebagai jihad ini, Darul Islam ini, organisasi yang berlandaskan dengan agama Islam. Mereka melakukan perampokan, dan yang mereka rampok itu orang-orang yang
atau masyarakat yang tidak mendukung jihad yang mereka lakukan, dalam tanda kutip jihad. Karena tadi di sini kan sudah dibilang bahwa barang siapa yang tidak mendukung, who did not support their movement to be terrorism atau considered terrorism against civilians, who did not support their movement to be legitimate. Jadi yang tidak melakukan dukungan atau tidak memberi dukungan terhadap mereka akan pada anggota Darul Islam ini pun akan meneror, memerangi mereka juga. Makanya mereka bisa merampok harta bendanya. Tetapi di baris yang bawahnya itu dikatakan pada tahun 1981 Darul Islam mulai ditangkapin, mulai diserang balik oleh pasukan keamanan negara Republik Indonesia, dan beberapa pemimpin mereka, pengurus intinya atau apalah gitu, ditangkapin. Kok itu lagi sih? Nah ini dasar dari mengapa mereka menganggap pemerintah negara Republik Indonesia itu layak untuk diperangi, karena salah satunya adalah menurut Islam Salafi ini hanya Allah yang boleh memerintah dan membentuk hukum. Jadi makanya ada hukum-hukum syariah, itulah dia. Karena hanya Allah yang boleh memerintah, teokrasi kan, negara agama yang boleh memerintah dan membentuk hukum. Karena pemerintah negara Republik Indonesia membentuk hukum sendiri, berarti pemerintah negara Republik Indonesia melawan Allah, maka wajib diperangi. Kurang lebihnya begitu. Most of Darul Islam recruits on this period came from an Islamic modernist background. Anggota-anggota Darul Islam ini kebanyakan berasal dari Islam modernis, Islam modern. Sebagian besar datang dari kelompok Muhammadiyah atau simpatisan dari Masyumi, Islam semua kan, teroris, bukan tidak punya agama. Bertujuan untuk yang kuning ini, to uphold Islamic law in Indonesia, untuk mendirikan atau menegakkan hukum Islam di Indonesia. Itu tujuan dari teroris Islam itu. Jadi kalau dibilang teroris tidak punya agama, itu tidak juga. Jadi karena mereka bertujuan untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia dan mendirikan negara Islam di Indonesia. Kalau mereka tidak punya agama, harusnya mereka untuk menegakkan hukum ateis, bukan hukum Islam, hukum ateis, kan gitu kan. Tapi ternyata mereka untuk bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan mendirikan negara Islam, artinya mereka punya agama Islam kan gitu. Dan kemudian sini ada nama-nama tokoh-tokoh yang cukup terkenal. Ada Abdullah Sungkar, ada Abu Bakar Ba'asyir dari pondok pesantren Ngeruki, Jawa Tengah, Sukoharjo. Nah ini yang di bagian baris bawah ini bertujuan untuk memurnikan Indonesia, masyarakat Indonesia maksudnya,
masyarakat dan politik Indonesia dari yang dipandang atau dilihat sebagai penyembahan berhala, idolatry. Ini termasuk menghormati bendera Indonesia, saluting the Indonesian flag, itu salah satu contoh penyembahan berhala kata mereka orang-orang Islam ini. Menyanyikan lagu nasional, singing national anthem, kemudian menerima Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara. Jadi menghormati bendera, menerima Pancasila, menyanyikan lagu nasional itu adalah salah satu atau merupakan bentuk penyembahan berhala menurut Islam. Ya, orang Islam bukan ateis kan? Masa Abdullah Sungkor sama Abu Bakar Basir tuh ateis? Ngamuk mereka masih hidup itu. Kemudian mereka membentuk sistem organisasi yang berdasarkan usroh atau family unit. Mereka meniru Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin. Muslim Brotherhood itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu yang dipraktekkan oleh para pemberontak teroris di Mesir. Ikhwanul Muslimin. Kemudian Darul Islam members were exposed to Muslim Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin members who live in Indonesia. Many of them teachers at the Saudi League Arabic Language Education Institute LPBA in Jakarta. Dia ada yang Ikhwanul Muslimin yang menjadi guru bahasa Arab di Jakarta pada saat itu tahun 80-an. Policies that were Islamic opposition to Soeharto had grown primarily because of several new orders. Nah, ini yang sangat-sangat aneh juga ini. Sangat-sangat aneh. Ini di sini. Kotaknya nggak pas. Ya. Islamic opposition to Soeharto had grown primarily because jadi oposisi atau penentangan orang-orang Islam, kelompok Islam atau apalah terhadap Pak Soeharto pada saat itu, penyebab utamanya adalah beberapa kebijakan Orde Baru yang dinilai sebagai anti-Islam. Yang menilai siapa? Mereka sendiri. Itu termasuk menetapkan kepercayaan sistem kepercayaan masyarakat Jawa tradisional kejawen pada saat itu ke dalam GBHN dan dimasukkan sebagai agama atau aliran kepercayaan yang diterima oleh negara dan menentang ketetapan Pak Presiden Soeharto pada saat itu yang menetapkan Pancasila sebagai dasar politik, dasar partai politik dan organisasi massa. Orang-orang Islam menolak hal itu karena dalam organisasi Islam syariah, hukum Islam, Al-Quran apa segala macam kan gitu, nggak boleh berdasarkan kepada Pancasila. It was in this climate
Nah, ini yang di bagian baris bawah ini ada tentang tragedi Tanjung Priok. Sempat beredar bahwa dikatakan bahwa yang meninggal korban tragedi Tanjung Priok tahun 84 itu adalah para santri apa segala macam. Padahal bukan. Itu adalah para anggota Darul Islam, kelompok teroris atau apalah namanya mereka tuh, tidak jelas, jihadis atau apalah, Darul Islam yang menentang keputusan kepala negara Pak Presiden Soeharto pada saat itu. Dan mereka menentangnya bukan hanya dengan demo-demo biasa, mereka nggak karuan kelakuannya seperti itu. Several extremists sought revenge through terror attacks too. Kemudian mereka melakukan balas dendam ceritanya dengan melakukan aksi teror, termasuk kegiatan mengebom Candi Borobudur dan menyerang beberapa gereja pada tahun 85. Jadi organisasi Islam itu banyak melakukan tindakan pengerusakan, dan untungnya pada saat kepemerintahan Pak Presiden Soeharto pada masa saat itu sangat-sangat tegas. Nasionalismenya sangat-sangat tinggi. Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Jadi yang segala macam upaya makar menggulingkan dasar negara, Pancasila, bendera merah putih, segala macam, lagu Indonesia Raya, kebangsaan, lagu nasional, itu sangat-sangat dihajarnya habis-habisan. Kalau itu memang menentang dasar negara, itu satu tindakan yang tidak dapat diampuni oleh konstitusi. Berbeda dengan sekarang, menghina kepala negara masih bisa menyatu kepala dengan badannya, masih enak kan. Kalau zaman Pak Presiden Soeharto, wah kerepot. Kemudian Darul Islam berevolusi menjadi Jemaah Islamiyah. Di sini dibagi di paragraf yang bawah ini, Sungkar and his associate left to form, terjadi perpecahan di dalam tubuh Darul Islam. Kemudian Sungkar meninggalkan organisasi Darul Islam, membentuk organisasi baru apa yang disebut dengan Jemaah Islamiyah. Tapi sama aja kelakuannya tetap. Jemaah Islamiyah itu meniru gerakan militan yang ada di Mesir yang namanya mirip-mirip Al-Jamaah Al-Islamiyah gitu. Sehingga tahun 98 organisasi Jemaah Islamiyah ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia, pemerintahan NKRI. Kemudian pada bulan Februari tahun 98 juga kayaknya, Osama bin Laden issued his famous declaration, mendeklarasikan atau menyuarakan lah atau apalah itu, perang terhadap Amerika dan sekutunya. Nah, kemudian Jemaah Islamiyah ini bingung, ini mau kita lanjutkan perang terhadap
pemerintah NKRI atau kita ikut seruan dari Osama bin Laden kan gitu. Kemudian di sini tentang Salafi dan Salafi jihadisme. Jihadis apa itu? Salafi jihad ini yang ada di sini nih ya, Salafi artinya memurnikan, gerakan pemurnian, maksudnya gerakan pemurnian di dalam Islam yang berusaha untuk kembali kepada ajaran filosofi dan ajaran Islam yang aslinya gitulah, yang murni, filosofi dari salaf as-salih apalah gitu. 3 generasi pertama dari Islam, dari komunitas Islam setelah dibentuk oleh Nabi Muhammad. Jadi 3 generasi awalnya itu 3 generasi asli, 3 generasi awal dari setelah Nabi Muhammad, kurang lebihnya gitu. Yang dimaksud dengan Salafi. Kemudian Salafi itu menganggap 3 generasi awal ini tidak tertandingi dalam pemahamannya terhadap Islam, karena mereka belajar langsung dari sang nabi atau sahabat nabi, atau dari murid dari sahabatnya para nabi ini. Kemudian ciri utama dari Salafi ini menolak segala inovasi di dalam Islam atau yang disebut dengan bid'ah. Salah satu contoh bid'ah itu adalah dia ada di bawah sini, memperingati commemoration of the birthday of the Prophet Muhammad. Itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, atau yang bukan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj ya, itu ada yang memperingati hari, saya lupa apa nama harinya di kalender itu. Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad itu salah satu bentuk bid'ah kalau menurut aliran Salafi ini. Karena mereka beranggapan karena Nabi sendiri tidak memerintahkan atau menunjukkan atau memberikan contoh tentang hal tersebut, perayaan ulang tahunnya. Kemudian ciri lainnya menentang segala bentuk kompromi terhadap tauhid. Contohnya Salafi menentang atau mengkritik sufi, ibadahnya orang sufi seperti tawasul. Kemudian ziarah kubur itu juga dianggap bid'ah. Bid'ah itu kan haram kan dilakukan. Yang melakukan hal itu NU, Muslim NU itu melakukan ziarah kubur. Kalau Muhammadiyah kayaknya enggak. Muhammadiyah dia lebih dekat ke Salafi.
Jadi aliran Muslim pun si banyak. Ibnu Taymiyah argued that because the Mongol ruler had not established Islamic law as the basis of their government, they were effectively apostate, and jihad against apostate rulers was obligatory. Nah, inilah yang ditiru oleh mereka terhadap pemerintah NKRI. Pemerintah NKRI ini kalau kita baca di atasnya ini, di bagian atasnya nih, ini kita kita bisa lihat nih yang di halaman ini, yang di atasnya nih, ini kita bisa baca. Kalau mau baca bisa di pause aja. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI memang sebagian besar penduduknya atau mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tetapi pemerintah tidak menjalankan hukum syariah Islam, syariah law, hukum syariah, hukum Islam, sehingga pemerintah negara Republik Indonesia wajib diperangi. Itulah yang ditiru oleh jihad, Salafi jihad ini di Indonesia ini. Ya ini yang menjadi dasar mereka. Kemudian Hanbali School ini di saya nggak tahu apakah di Arab apa di, kalau Wahabi di Arab. Refers to Wahhabi, modern Saudi states, also adherent of the Hanbali school, originally from Najd, the present-day Saudi Arabia. Also, Abdul Wahhab was greatly impressed by Ibn Taymiyah written works, finding in them kalau ke Batak di sini. Decline of Islamic belief, pointing to practice such as pilgrimage that people made to the tomb of Prophet Muhammad. Nah ini, kalau di sini dikatakan bahwa mana ya, Wahabi Bali itu menolak kegiatan ziarah atau haji, pilgrimage, ya ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad maksudnya, berziarah ke kuburnya Nabi, makamnya Nabi Muhammad, itu ditolak. NU aja yang lakukan karena mereka ditolak. Masih ada banyak belakangnya. Ini kalau ini tidak ada kaitannya lagi kayaknya dengan ke agama, tapi kayaknya masih ada. Oh, ini tentang jihadnya ada. Azam interpret jihad as qital or physical battle. According to Azam, jihad was a form of worship and had to be understood in terms of Islamic law. Jadi jihad itu diinterpretasikan menurut Azam ini. Azam ini siapa lagi? Salah satu loh, yang orang-orang mereka, Abdullah Azam. Itulah orang-orang mereka ini juga. Sebagai perang, ke aktivitas fisik perang. Kemudian jihad itu juga adalah salah satu bentuk ibadah dan harus dipahami dalam hukum Islam. Afghanistan jihad jihad was also fardul ain or obligatory for every Muslim.
He claimed that to abandon the jihad in the Gulf of Afghanistan carried the same punishment for Muslims, abandoning prayer or the fast. Jihad di Afghanistan itu adalah hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Meninggalkan jihad di Afghanistan akan mendapatkan hukuman yang sama bagi umat Muslim, sama halnya jika kita meninggalkan meninggalkan sholat dan puasa. Meninggalkan sholat dan puasa itu akan ada hukumnya menurut ajaran Islam, dan menurut penjelasan dari Azam ini tadi, meninggalkan jihad di Afghanistan itu sama, hukumannya sama karena dia sama-sama wajib. Nah, ini ada yang penting di sini. Ini tolong perhatikan. Mana dia? Nah, ini. Yang di bagian sini. The Quran contain an order for Muslim to perpetrate terrorism against unbeliever. Quran memerintahkan untuk melakukan aksi terorisme terhadap orang kafir, khususnya di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Bisa dibaca sendiri, dikotakin itu. Sorry. Jadi aksi terorisme pun berdasarkan kepada Al-Quran, bukan kepada buku tulisan imam siapa atau imam siapa, enggak. Berdasarkan kepada Al-Quran. Gitu kan? Jadi masa mau dibilang terorisme itu bukan Islam, jadi apa? Ateis. Masa kayak gitu? Nanti bisa ada banyak, ada Al-Qaeda, ada apa. Saya baca cepat aja, terus nanti bisa cari sendiri bukunya. Lihat ini yang tentang perang terhadap Amerika, padahal Arab Saudi meminta bantuan kepada Amerika atas aksi terorisme yang dilakukan oleh Osama bin Laden. Arab Saudi minta bantuan. Ini ya. It was from Afghanistan, the place that Bin Laden had originally found fame, that he launched a new jihad. On 23rd August 1996, he issued a declaration of war against America, but also against the Saudi regime. In February 1998, Bin Laden relaunched his campaign, but this time focused it more narrowly on America. His new declaration was issued in the name of the World Islamic Front. The signatories, including blah, 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 the objective was made very plain. Jadi dia mau menyerang Amerika ceritanya gitu. By the time, ini kan kita balik ke paragraf di atasnya dari judulnya. By the time Osama bin Laden returned home to Saudi Arabia at the end of 1989,
He had become widely respected figure. His life in Saudi Arabia would, however, change dramatically on 2nd August 1990 when Saddam Hussein invaded Kuwait. Worried that Saddam would also invade Saudi Arabia, Saudi government returned to the United States for help. Jadi karena khawatir Saddam Hussein akan menyerang Saudi Arabia juga, karena saat itu Saddam Hussein sudah menyerang Kuwait. Saudi Arabia takut serangannya bakal nyampe ke Saudi Arabia. Jadi pemerintah Saudi Arabia minta bantuan kepada Amerika Serikat. Thousands of US troops poured to the kingdom. The Saudi government sought and received religious sanction for this controversial move from the Saudi Council of Islamic Scholars. Jadi pemerintah Saudi pun menerima sanksi atas keputusan mereka minta bantuan kepada Amerika. Tentara Amerika datang, pasukan keamanan Amerika datang untuk membantu karena orang-orang Amerika itu dianggap sebagai orang kafir ya. Jadi pemerintah Arab Saudi dikenai sanksi religius, sanksi agama, kurang lebihnya gitulah. Bin Laden melihat invasi Irak atas Kuwait sebagai kesempatan untuk memobilisasi atau menggerakkan mujahidin sekali lagi. Dia mendekati pemerintah Saudi dengan proposal untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait menggunakan tentara veteran Afghanistan, and advised the Saudi rulers not to seek assistance from America, and advised dan menyarankan ke pemerintah Saudi untuk tidak meminta bantuan Amerika di tanah yang intinya gini, tidak meminta bantuan kepada Amerika karena tanah Saudi, Arab Saudi, Mekah itu tanah yang suci, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Intinya gitulah. That regarded all the Saudi Arabia and the land of Islam to holiest cities as religious sanctuary. Ini kan gitu. Bin Laden also saw American military moves in the region as an effort to control. Bin Laden juga beranggapan bahwa pasukan militer Amerika memasuki wilayah Arab Saudi untuk menguasai minyak di daerah itu, karena Arab Saudi kaya akan minyak buminya. Tapi kemudian pemerintah Arab Saudi menolak tawaran dari Osama bin Laden. Bin Laden stands against the American military prisoners, taking a number of Saudi religious scholars are also critical in government decision, including. Jadi kemudian Osama bin Laden bersikeras menentang Amerika khususnya, karena dia tuh iri lah kok tawaran dia ditolak sementara orang-orang kafir Amerika ini boleh masuk kan gitu kan, pernah gitu. Jadi dia menentang. Bin Laden fled to Sudan.
pada bulan Maret 91 Al-Hawali dan lebih dari 400 orang religious scholar, cendekiawan Muslim mungkin, mengirimkan surat kepada Raja Saudi memprotes kehadiran orang-orang Amerika, kehadiran pasukan Amerika di kerajaan, dan juga meminta reformasi politik. Artinya maksudnya itu ganti raja gitu loh. The Saudi government respond by throwing a number of signatories including Al-Hawali into prison. Pemerintah Saudi meresponnya dengan memenjarakan orang-orang yang menandatangani surat itu. Itu kan 400-an lebih orang kan. 400-an orang lebih. Ya, orang-orang itu dipenjarakan semua. Bin Laden melarikan diri ke Sudan tahun 91. Sudan. The regime welcomed Bin Laden arrival, but as also he brought capital with him to open new business in Sudan. He did not stay long. However, in November 1995, a bomb exploded in a Saudi National Guard training facility in Riyadh, killing 7 people, including 5 Americans. The Saudi and American government accused Bin Laden of involvement. Nah, jadi pada bulan November 95, sebuah bom meledak di camp atau tempat pelatihan di Riyadh, membunuh 7 orang, 5 orang Amerika, 2 orang Arab, orang Saudi, dan Bin Laden yang dituduh. Eventually, under international political pressure, the Sudan government expelled him. Dan karena tekanan dunia internasional, pemerintah Sudan mengusir Bin Laden dan kawan-kawannya. Pada tahun 96, Bin Laden kembali ke Afghanistan. Di Afghanistan, nah ini baru yang tadi. Itulah yang menyebabkan Bin Laden membenci Amerika. Kurang lebihnya begitu. Catatan sejarahnya nih. Aneh habis. Ini sudah masuk ke bab 1 Darul Islam. Tapi nanti aja. Jadi berapa menit sudah? 53. Jadi dasar-dasar gerakan atau yang yang memotivasi pergerakan jihad, terorisme, or whatever, itu bukanlah orang ateis atau ketidakpercayaan atau sains gila semata, atau percayaan bahwa percayaan bahwa bumi ini segi 4 atau apa segala macam, atau orang yang tidak punya agama. Terorisme tuh bukan Islam atau apa, itu saya sangat meragukan, karena apa yang melandasi kegiatan terorisme itu dasarnya dari pemahaman Islam sendiri, bukan berdasarkan pemahaman bumi itu segi 4 atau segi 3. Itu kayak apa? Itu yang mendasarinya. Jadi ini pembukaan di ini aja. Mungkin saya akhiri aja dulu, nanti baru kita pembahasan yang buku yang berikutnya. Sampai jumpa lagi, selamat malam.